hukum ekonomi. Jadi go with the flow dan cari terobosan, cari inovasi. Ada satu kalimat yang saya senang kalau dengar kalimat itu. Kalimat itu gini. When the going gets tough, the tough gets going. Ketika perjalanan menjadi tangguh, maka yang tangguh jalan terus. When the going gets tough, the tough gets going. Jadi ketika sekarang ini lagi kondisinya tangguh betul, penuh dengan tantangan. Ketika perjalanan penuh dengan tantangan, maka penantang akan jalan terus. Gitu ya. Mudah-mudahan makin semangat dan bisa melewati masa yang lagi penuh tantangan ini. Yuk, saya lihat lagi nih, dari mana lagi nih. Sehat terus ya Pak, jaga kesehatan. Ya, insya Allah. Saling jaga kesehatan, saling mendoakan. Halo Abah, akhirnya bisa lihat live sama-sama. Alhamdulillah. Doain Abah, nilai ujianku bisa dapat A semua. Amin. Insya Allah dapatnya A+, bukan cuman A. Pak Anies cerita dong perjalanan cinta Bapak. Wah, ini kok ya kebetulan nih. Anne Marv. Tadi saya ke kampung Sosrawijayan. Sosrawijayan itu di sebelah barat Malioboro. Itu satu kampung turis sejak zaman dulu. Dulu waktu saya pertama kali ajak Ferry, waktu itu masih mahasiswa, saya juga masih kuliah. Saya kuliah Fakultas Ekonomi, Ferry kuliahnya di Fakultas Psikologi. Saya ajak pertama kali makan siang di tempat itu, namanya Superman Cafe di Sosrawijayan. Kenapa ke situ? Unik tuh, karena itu kampung, ya semi kampung internasional, banyak turis di situ. Menu-menunya menu internasional, tapi harganya kaki lima. Jadi kita belum bisa beli yang internasional menu dengan harga internasional. So the price is local, but the taste is international. So international taste with local price. Itu yang dulu kita sampai itu salah satu kenangan paling berkesan karena it was my first invite for a date. Kalau saya masih kuliah, udah menjelang akhir sih, tahun ketiga kalau nggak salah waktu itu. Ceritain pengalaman belajar pas di Jepang dong. Oke, nanti gini dah, kapan-kapan saya ceritain lagi ya, cerita soal apa belajar di luar negeri. Nah, waktunya lebih longgar. Sekarang ini saya dalam perjalanan pulang nih, malam ini. Habis selesai acara terakhir, terus terakhirnya tadi di sekitar Kerapia, Bantul. Sekarang on the way back, pulang ke rumah. Sambil jalan pulang, sambil nyapa di sini. Dan teman-teman juga ternyata masih banyak yang belum tidur nih. Padahal udah midnight malah sekarang. Udah lewat midnight. Bah, AirPods-nya di etalase berapa? Sekarang saya udah tahu sekarang. Tadi malam saya ditanya etalase, kebingungan. Sekarang sudah tahu. AirPods-nya di etalase berapa nih? AirPods di kuping, nggak di etalase mana-mana. Semalam saya ditanya etalase. Waduh, sampai tadi siang anak-anak saya masih pada ngetawain saya soal etalase. Jadi rupanya etalase itu kalau ini ya, kalau jualan di TikTok. Mana tahu saya itu jualan di TikTok. Siapa tadi malam tuh yang tanyain saya, Pak, kacamatanya di etalase berapa? Saya pikir itu jenis kacamata. Apakah frame-nya? Apa sekarang anak-anak kalau bilang frame itu etalase ya? Gitu. Jadi saya coba Google.
Ternyata itu TikTok shopping habits rupanya. Sekarang ditanyain lagi, well, now I know. AirPods di kuping nih, nggak di mana-mana. Apalagi nih, saya lihat lagi. Abah silaturahmi ke Batam, ke Pri, insya Allah nanti balik lagi ke sana. Bah jaga kesehatan ya, ya Titin, Titin Santria, insya Allah jaga kesehatan Titin juga ya. Anak online Abah, Zalika, Zalika, how are you? Hope you're happy, healthy, enjoying first day of the year. Abah, bagaimana cara meningkatkan minat baca? Aha, dari Melov. Good questions. Minat baca itu penting sekali. Ada dua unsurnya. Minat baca dan daya baca. Minat baca itu kemauan kita untuk membaca, dan daya baca itu ketahanan kita dalam membaca. Kadang-kadang kita punya minat baca tinggi, tapi minat baca WA, minat baca yang pendek-pendek. Kalau daya baca itu kemampuan kita untuk baca buku yang panjang, yang tebal, yang memerlukan konsentrasi panjang. Lewat apa? Mulailah dengan membaca yang disukai. Jadi cari apapun, mau novel boleh, cerpen boleh, buku sejarah boleh, buku apa saja yang menurut my love itu suka, mulainya dari situ. Jadi membiasakan untuk baca yang relatif panjang. Dulu saya cerita masa kecil ya, saya belajar baca itu dengan baca cerpen-cerpen, cerita pendek. Waktu saya kecil, saya suka baca kumpulan cerpen yang sebetulnya penulisnya dari Rusia, namanya Anton Chekhov, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, saya baca cerpen-cerpen itu. Dan ketika baca cerpen itu, nggak melelahkan karena pendek. Jadi, paling berapa ya, antara 10 halaman gitu, kira-kira plus minus 2 halaman, jadi 8-12 halaman gitu, per cerita. Jadi, buat anak-anak waktu itu, baca satu cerita selesai. Saya menikmati sekali. Dan Anton Chekhov adalah salah satu penulis cerpen terbaik dunia. Jadi cerita-cerita pendeknya itu selalu mengesankan gitu. Itu yang membuat saya juga punya minat untuk baca lebih jauh. Terus yang kedua, saya suka baca biografi. Karena biografi itu selalu bercerita dari masa kecil. Nggak ada biografi yang mulainya ketika orangnya udah tua gitu. Kisahnya selalu dimulai ketika dia masih anak-anak. Dan itu yang membuat saya merasa ya seperti ngikutin kisah orang yang seumur saya gitu waktu saya anak-anak. Jadi kalau saya reflektif nih, gimana caranya punya minat baca ya, pilih bacaan yang disukai. Nah, kalau udah terbiasa kita membaca, nanti kita bisa baca yang belum tentu kita sukai, tapi kita akan kerjakan karena kita udah memiliki kemampuan untuk daya bacanya kuat. Jadi dengan punya minat baca, terus ada daya baca, then you can take almost every readings. Itu nggak perlu latihan yang rumit. Terus pembiasaan itu sempetin aja untuk punya taruh buku di sebelah tempat tidur, atau kalau mau e-book juga boleh. Terus sebelum tidur sempetin baca sebentar. Saya malah cenderung begitu, cenderung sebelum tidur tuh nggak buka HP lagi, tapi baca buku, walaupun sebentar. Udah ngantuk ya udah tidur. Atau taruh kalau saya di mobil suka ada buku. Di mana aja tempat yang ada kelonggaran,
apakah di kamar, apakah di ruang bersama, itu taruh aja buku yang bisa dibaca. Jadi lama-lama nanti akan nuntasin. Lalu satu lagi nih, kalau baca buku yang agak tebal supaya tahan. Buku itu kalau dibaca semua dari awal sampai akhir mungkin melelahkan. Tapi kalau tips ya, boleh saya bagi tips pengalaman pribadi, belum tentu semua orang sama. So don't take this as the only rule. Tapi kalau saya baca buku yang tebal, maka saya akan baca chapter pertama, bab pertama, biasanya introduction, menjelaskan apa isi bukunya, apa yang akan ditulis, itu chapter pertama. Terus saya baca yang terakhir, langsung chapter terakhir. Chapter terakhir itu kesimpulannya. Dia menceritakan apa saja yang ditulis di buku itu. Nah, terus baru sesudah itu saya kembali milih chapter-chapter yang relevan supaya efisien. Ini bukan novel ya, kalau novel nggak bisa begitu. Tapi ini buku non-fiction, bacanya gitu kalau yang saya kerjain. Baca chapter 1, pembukaan, jelasin outline, dan akhir. Itu beberapa tips simple. Mudah-mudahan manfaat ya, my love. Thank you for asking for good questions. Mudah-mudahan nanti punya kebiasaan baca. Oh iya, satu lagi nih. Biasanya nulis juga. Write down what you read. Tulis yang dibaca. Karena dengan tulis yang dibaca, mau nggak mau nanti kita akan makin banyak baca. Dulu gitu, saya suka nulis, belajar nulis, sambil belajar nulis, mau nggak mau baca. Oke? Coba sekarang saya lihat lagi. Kapan ke Tegal, Bah? Insya Allah nanti ke Tegal. Ke Tegal lagi dari Za. Bah, tips untuk fresh graduate. Fresh graduate. Oke, baru lulus. Nikmati, syukuri. Alhamdulillah udah selesai nih kuliahnya. Tapi jangan merasa selesai belajarnya ya. Kuliahnya selesai, tapi belajarnya jangan selesai. You may finish your school, but you don't finish your education. Boleh aja selesai sekolahnya, tapi jangan pernah berhenti dalam pendidikan. Jadi biasanya kecenderungannya untuk cari pekerjaan. Nah, ini fase transisi yang sering menantang. Habis lulus kuliah, mau nerusin kemana gitu. Saya sih punya kecenderungan untuk cari pengalaman dulu. Apakah internship, apakah bekerja. Internship itu artinya magang ya, magang di tempat apapun. Yang penting dapat pengalaman yang unik. Magang aja beberapa sambil lihat mana yang paling pas. Terus habis itu try to find a job. Cuman hari-hari ini tantangan cari pekerjaan tuh gak gampang. So I feel you. Buat banyak teman-teman muda cari pekerjaan nggak mudah, lowongan terbatas. Jadi sambil usaha-usaha, ikut usaha kecil atau bikin usaha kecil is an option. Saya usul juga bikin summary CV yang bagus. Bikin banyak sekali contoh-contohnya online. 1 halaman atau maksimal 2 halaman, tapi impresif. Jadi kalau kita bikin CV yang bagus, maka itu akan jadi marketing tools untuk ketemu dengan siapapun. Nanti cobain ya, buat yang baru lulus. Itu salah satu fase yang
paling menantang. Tapi kalau udah itu dilewatin, insya Allah kedepannya jauh lebih mudah. Pak, saya guru PAUD, tetapi menjadi guru PAUD selalu dipandang sebelah mata. Kasih saya motivasi. Guru PAUD itu, makasih ya. Ini namanya tulisannya kecil sekali. Tapi kelihatannya it's a she, ibu nih kelihatannya, Bu Guru PAUD. Bu, jadi guru PAUD itu luar biasa. Karena guru PAUD itu adalah guru yang hampir pasti diingat seumur hidup sama anaknya, sama anak didiknya. Beda dengan jenjang pendidikan lain, SD, SMP, SMA. Coba aja kita sama-sama ingat-ingat. Berapa banyak yang ingat semua guru SD, SMP, SMA. Tapi kalau guru TK, guru PAUD, biasanya kita semua ingat. Nah, jadi ibu punya kesempatan tuh untuk diingat seumur hidup sama anak didik. Yang kedua, semua, bahkan ada bukunya tuh. Bukunya judulnya kira-kira gini, Everything You Need to Know in Life, You Learn It in Kindergarten. Semua hal yang Anda perlu ketahui sepanjang kehidupan, dalam menjalani kehidupan, Anda pelajari ketika berada di pendidikan usia dini. Jadi ibu sebetulnya membekali anak-anak untuk punya kebiasaan, punya prinsip, punya cara dalam berperilaku yang seumur hidup. Jadi Bu, your fingerprints will always be on your students forever. Sidik jari ibu akan nempel di anak didik ibu seumur hidupnya. Luar biasa Bu. Itu nggak banyak yang dapat kesempatan untuk punya bekas di anak didik selama guru-guru PAUD kayak gini. Dan ibu barangkali adalah futurolog yang sebenarnya. Futurologis itu orang yang membaca masa depan. Jadi setiap kali ibu lihat anak-anak muda, anak-anak belia yang pada di PAUD, ibu sebenarnya lagi lihat masa depan Indonesia, masa depan bangsa ini. Karena di ruang kelas itulah masa depan kita. Selamat ya Bu, sudah mau menjadi guru PAUD. Selamat sudah menjadi orang yang memilih untuk memasukkan atau menghibahkan waktunya. Dan by the way, pendidikan yang paling fundamental, yang paling besar returnnya adalah pendidikan anak usia dini. Alright. Madura hadir. Yuk, salam buat semua. Kapan ke Pekanbaru lagi? Insya Allah nanti. Ini geraknya cepat sekali. Abah, tips bangkit dari kegagalan. Meraih mimpi dong Abah. Oke. Dari Pritimi. Gini, sukses itu bukan hanya berhasil meraih yang kita rencanakan. Sukses juga adalah berhasil bangkit ketika jatuh. Itulah sukses. Jadi jangan membayangkan sukses itu cuma satu aja kalau meraih yang kita inginkan. Saat gagal, saat jatuh, dan bisa bangun lagi, itu adalah sukses. Jadi itu prinsipnya. Terus gimana tipsnya? Ingat, tidak ada kegagalan yang permanen. Mungkin hari ini merasa gagal, itu bukan berarti akan terus-menerus gagal. Usahakan untuk cari jalan baru, cari solusi baru. Jadi yang dianggap gagal ini bisa kita lewati. Tidak ada kegagalan yang permanen. Dan jangan pernah merasa sebagai orang pertama yang gagal. Saya kemarin juga sempat cerita, kalau bicara kegagalan pasti ada orang lain yang pernah gagal. Dan ketika mereka gagal dan berhasil bangkit, kenapa saya tidak? Selalu optimis, ya. Oke.
Saya udah sampai nih.